Wah, Bu Dewi, ada Bu Dewi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam, Miss Ica. Bu Dewi, apa kabar ini, Bu Dewi? Di malam yang menggelora ini. Yes, ya kabar baik, Miss. Tapi ya gini, saya lagi bingung ceritanya ini, Miss. Kenapa, Bu? Kelihatannya kok wajahnya kok galau sekali begitu. Ada apa, Bu Dewi? Apakah Bu Dewi punya sesuatu yang ingin untuk ada disampaikan, Bu Dewi? Ini, Miss, saya tuh sedang bingung, sedang galau kan. Sebentar lagi itu kan, ini kan sudah akhir semester ya, Miss ya. Betul. Nah, ini sebentar lagi kan kita sudah mau tahun ajaran baru lagi atau semester baru lagi itu, Miss. Dan saya tuh bingung kok semester ini tuh saya mulai merasa apa ya, pembelajaran saya tuh kayak ada yang kurang greget gitu loh, Miss. Kayak saya tuh merasa kurang bagaimana gitu. Oh, baik, berarti Gitu, Miss. berarti dari yang saya tangkap berarti Bu Dewi punya permasalahan ya, Bu. Ya, punya kegalauan, bukan permasalahan. Iya. Di tahun ajaran baru tuh gimana cara meningkatkan motivasi murid ya, Bu ya, untuk pembelajarannya Bu Dewi di bahasa Jepang ya, Bu ya. Iya, Miss, apalagi bahasa Jepang itu kan susah ya, Miss ya, bahasa kan untuk anak-anak juga. Nah, itu apa? Di semester ini tuh kok saya lihat itu mereka kadang juga apa, semangat belajarnya tuh turun seperti itu. Oke, berarti Bu, berarti Ibu sudah tahu dong awal mulanya kegalauan Ibu itu berasal dari mana? Ya itu, Miss, jadi saat jam pembelajaran tuh saya ngerasa kok anak-anak tuh nggak semangat. Padahal itu ya kadang saya sudah berikan ice breaking juga, kemudian apa, games juga, pelajaran gitu, itu ya sudah saya lakukan juga, Miss. Padahal luar biasa loh, Bu Dewi udah keren loh, udah ada ice breaking, sudah ada games juga. Nah, lalu menurut pengamatan Bu Dewi nih, kenapa atau di bagian mana yang murid itu kelihatannya kurang berminat, Bu? Ya itu, Miss, kalau pas apa masuk ke materi gitu tuh mereka tuh kadang apa, ketika saya masuk materi, ada materi gitu, mereka sensei susah gitu. Atau pas saya menjelaskan kemudian saya minta feedbacknya itu mereka ya tidak tahu sensei, susah sensei. Jadi ketika mengerjakan tugas pun kadang tuh mereka juga apa, terlihat malas gitu, Miss. Begitu ya, Bu ya. Bilangnya ngantuk lah, inilah seperti itu. Terlihat bosan gitu, Miss. Atau mungkin karena bahasa Jepang sendiri itu juga memang susah ya, Bu ya. Ketika kita mempelajari bahasa asing kan memang susah ya, Bu ya. Nah, berarti Bu, kondisi ideal apa yang sebenarnya panjenengan inginkan, Bu, dari murid-murid itu? Pengennya murid-murid itu bagaimana, Bu Dewi? Ya kalau saya sih apa, gambaran ideal saya nih ya, Miss ya, sebagai guru kan ya ketika pembelajaran tuh anak-anak tuh bisa aktif semua, Oke, baik. kemudian bisa fun, menikmati pembelajaran saya, bisa ya mereka bisa senang-senang, tapi juga materi yang saya ajarkan ke mereka tuh juga masuk gitu, Miss. Oke ya, Bu ya. Lah ya padahal panjenengan sudah keren itu tadi ya, Bu ya. Saya nangkepnya kan tadi panjenengan sudah ada ice breaking, sudah ada games. Nah, kalau begitu hal apa yang Ibu perlu lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi murid itu apa, Bu Dewi? Selain tadi ada games, ada ice breaking, itu apa lagi ya, Bu ya? Anak-anak saya apa, kebetulan kan saya mengajarnya kan di SMK ya, Miss ya. Mungkin kan apa, sepertinya saya tuh harus mengupgrade lagi mungkin, Miss, dari ice breaking yang saya berikan, mungkin mencari ice breaking yang apa ya, yang lebih sesuai dengan mereka, yang menurut mereka fun. Kemudian juga apa, mungkin dari games pembelajarannya juga saya mencari yang apa, yang mungkin games-games yang kekinian lah, Miss. Kalau Iya benar, betul. banyak kan begitu, yang kekinian, yang sedang hits itu, berarti mungkin bisa saya kaitkan dalam pembelajaran saya gitu, Miss. Oke, nah berarti selama Ibu melakukan proses pembelajaran selama ini, Bu, itu pernah tidak Ibu menemukan satu metode yang cocok atau yang pas atau yang berhasil yang sudah Ibu pernah terapkan, Bu, di sebelumnya?
Ada sih Miss, itu tuh saya pernah ya pakai apa, role play itu saya Oh juga iya, pernah, anak-anakku juga oke. suka. Saya kan Mhm. kadang suka role play, kemudian nanti mereka, eee, memvideokan, Betul. saya minta mereka untuk mengunggah video itu di sosial medianya mereka, seperti itu, Miss. Oh iya, Itu anak-anak seneng, Miss, pas lihat betul itu. betul. Betul sekali. Memang karena role play bermain peran ya Bu ya, anak-anak mungkin bisa sedikit acting-acting ala-ala gitu ya Bu Dewi. Kemudian heeh, Betul. kemudian ketika mereka diminta untuk membuat suatu produk, itu biasanya anak-anak, bisa jadi lebih happy begitu ya Bu ya. Nah luar biasa banget loh berarti, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dewi ini loh ya. Nah, kalau semisal Bu, dari rating nih Bu, 1 sampai 10, dari angka 1 sampai 10 ya Bu ya. Tingkat keberhasilannya saat Ibu menggunakan metode tadi, yang untuk meningkatkan motivasi anak tadi Ibu bilang dengan menggunakan metode role play, ice breaking, games tadi kan Bu. Nah, itu ada di angka berapa Bu Dewi? Ya 7,5 sampai 8, Miss. Oh, 7,5 sampai 8 ya Bu Ya ya? belum belum bisa full seperti itu, Ya Miss. kenapa Bu? Kok belum bisa sampai full begitu? Berarti kan masih ada kendala ya Bu ya? Iya, ya mungkin kan kalau anak-anak kan kalau mungkin, metodenya berulang mungkin kan mereka juga bosan ya, Miss, ya. Betul. Jadi kalau disuruh role play terus itu, ya Mhm. mungkin mereka, "Ah, kok role play lagi sih, gitu. Dan harus cari Gitu. cara lainnya ya Bu Dewi. Tapi kalau Iya, menurut saya ya Bu ya, itu berarti sudah bagus loh Bu, panjenengan bisa dapat angka di 7,5 sampai 8 tadi. Menurut saya ya Bu ya, itu sudah keren. Nah, lalu selanjutnya berarti rencana Bu Dewi itu apa? Maksudnya apa yang ingin Bu Dewi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya lagi Bu? eee, berarti Miss karena tadi kan, sebetulnya ice breaking yang saya lakukan kan juga sudah, ada Bagus. efeknya, Miss, ya. Ya betul. Ya nanti awalnya kan saya memperbanyak lagi, Mhm. apa, mencari ice breaking yang lain, kemudian mencari mungkin metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, Miss. Betul Di betul. oh iya itu, di kelas saya atau anak-anak itu kan rata-rata kan juga sukaannya anime. Oh iya, betul. Jadi nanti saya bisa mengkaitkan pembelajaran saya dengan hal-hal yang mereka sukai. Mhm Contoh salah mhm. satunya adalah tadi, dengan anime, menggunakan anime mungkin, Miss, kan anak-anak kan suka itu, Miss. Iya, betul. Berarti, kontennya ya, Bu, ya, yang lebih jenengan tonjolkan ya, Bu Dewi, ya. Jadi Iya. mencarikan konten yang menarik untuk anak-anak itu tadi. Nah, lalu Bu, dalam penerapan, apa yang sudah panjenengan lakukan ini tadi, biasanya siapa saja yang bisa membantu panjenengan, Bu? Sering nggak? Atau misalkan curhat-curhat ke siapa gitu, Bu Dewi, untuk mau menyusun rencana tadi, Bu Dewi, langkah-langkah tadi? Ada, Miss, biasanya itu, saya tuh kalau di ruang guru itu suka cerita dengan atau suka sharing dengan teman sebelah saya itu kan guru seni budaya ya, Miss, ya. Betul. Jadi kan beliau kan, di kelasnya itu kan saya melihat beliau sudah menerapkan metode pembelajarannya kan sudah bagus sekali. Jadi anak-anak juga juga aktif di kelasnya Mhm beliau. Jadi saya sering tanya-tanya ke beliau gitu. mhm Kemudian saya mhm. mencoba meng-ATM apa yang beliau lakukan, untuk nanti saya lakukan di kelas saya. Oh, keren ya, Bu, ya. Berarti sudah ada usaha untuk diskusi atau sharing tadi dengan rekan sejawat yang guru, apa tadi, Ya, seni ya, budaya. seni budaya tadi. Berarti, Bu, ketika panjenengan ingin melakukan proses itu ya, Bu, ya, berarti kan ada butuh waktu kan ya, Bu Dewi, ya? Agar, rencana panjenengan tadi itu bisa terwujud. Nah, berapa lama, Bu, sebenarnya prosesnya untuk, rencana tersebut bisa terwujud, Bu Dewi? Mungkin dalam 1 atau 2 minggu, Miss. Jadi nanti Oke. saya mencari referensi-referensi yang baru, terus Mhm. nanti saya cobakan di pembelajaran di kelas saya.
Oh begitu, baik. Berarti 1 sampai 2 minggu ke depan ya Bu ya. Nah otomatis kan keren keren keren. Otomatis panjenengan juga harus punya komitmen kan ya Bu. Apa yang harus apa saja yang harus panjenengan lakukan begitu kan Bu. Oh, nah komitmen seperti apa nih Bu Dewi kira-kira yang ingin Bu Dewi lakukan agar jangka waktu tadi 1 sampai 2 minggu tadi dan rencana Bu Dewi yang sudah Bu Dewi rencanakan tadi itu berhasil Bu Dewi? Ya itu Miss, nanti saya mungkin banyak untuk cari referensi lagi yang baru. Miss kan sekarang banyak kan Miss yang bisa lewat YouTube, bisa juga lewat sosial media yang lain. Itu saya bisa referensi untuk hal menarik yang bisa saya terapkan di kelas saya. Dan biasanya kan nanti saya bisa memaksimalkan kolaborasi saya dengan rekan sejawat saya, mungkin dengan guru seni budaya saja, tapi dengan guru mapel-mapel yang lain yang mungkin yang saya rasa dan saya lihat itu sudah berhasil menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya. Ya, keren. Sebenarnya udah keren banget loh Bu. Panjenengan sudah TOP gitu, udah WOW sudah begitu Bu. Udah keren sekali. Nah, semoga rencana yang sudah panjenengan jabarkan tadi, yang sudah jenengan jelaskan tadi bisa terlaksana ya Bu ya dalam 1 atau 2 minggu ke depan ya Bu ya. Nah, apakah Bu Dewi juga perlu atau butuh dukungan dari pihak lain Bu selain tadi Bu Dewi yang jelaskan dari rekan sejawat, dari lainnya? Apakah ada pihak lain yang ingin Ibu turut sertakan untuk mendukung proses peningkatan motivasi siswa tadi Bu? Ya tentu saja ada Miss, ya mungkin kalau dari pihak sekolah kan mungkin dari kepala sekolah juga saya tentu saja kan meminta dukungan beliau untuk ya mungkin ketika beliau kan juga pengalamannya kan juga lebih banyak daripada saya, mungkin ada saran-saran dari beliau yang bisa juga saya nanti saya pakai di kelas. Iya betul Bu Dewi. Terima kasih loh Bu Dewi, Masya Allah sekali ya Bu Dewi. Semoga rencana-rencananya tadi berjalan lancar ya Bu Dewi. Kemudian apa yang Bu Dewi harapkan ke murid-murid tadi, murid jadi punya motivasi lebih, murid jadi lebih konsentrasi dalam pembelajaran bahasa Jepang Bu Dewi tadi. Nah, saya senang sekali Bu, lega sekali saya mendengarnya Bu Dewi. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Bu Dewi sampaikan Bu Dewi? Untuk saat ini tidak ada Miss, mungkin kan itu tadi salah satu kegalauan saya yang paling utama sih Miss, yang saya rasakan akhir-akhir ini kan itu Miss. Jadi ya untuk saat ini cukup untuk itu dulu Miss. Nanti mungkin kalau saya ada hal-hal yang saya pikirkan lagi yang membuat saya galau, nanti saya akan minta Miss Ica lagi untuk sharing lagi ya Miss, untuk coaching lagi untuk mengcoaching saya Miss. Enggak gitu Bu, berarti sebenarnya ya Bu, dari percakapan kita ini, dari sharing kita ini tuh sebenarnya Bu Dewi sudah menemukan langkah-langkah, tahap-tahap dan prosedurnya loh Bu Dewi secara tidak langsung, iya enggak? Iya sih Miss ya. Ya kan, panjenengan udah nemu sendiri nih, apa yang harus saya lakukan, berapa lama waktu yang harus saya butuhkan, ya itu sudah keren sebenarnya panjenengan itu Bu. Nah, saya rasa atau Bu Dewi karena sudah cukup sampai di sini, karena tidak ada lagi yang ingin panjenengan sampaikan ke saya, tidak ada yang ingin panjenengan saya sharingkan lagi ke saya rasa saya cukupkan nih Bu Dewi. Semoga nanti pembelajaran bahasa Jepangnya panjenengan dengan anak-anak lebih menemukan hal yang lebih keren lagi, motivasi anak lebih top lagi, dan ya pembelajaran berjalan seperti semestinya begitu Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Miss Ica sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Dewi. Ya, sampai ketemu lagi Miss. Sampai ketemu lagi ya Bu Dewi ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.